Waktu awal-awal saya pindah Jakarta sekitar 8-9 tahun yang lalu, saya naik motor pulang dari pengajian, bawa uang waktu itu dengan saya 25.000. Lagi perlu sekali, istri saya lagi perlu sesuatu, saya mau beli. Lagi nggak pegang uang yang pada saat itu, subhanallah. Ada fakir miskin lewat di lampu merah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sedekah terbaik harus diberikan kepada keluarga terdekat atau saudara kita. Nah, saya sudah memberikan ke saudara tetapi ibu saya tidak terima karena saya juga bersedekah ke orang lain di luar keluarga. Jadi sikap saya bagaimana Ustaz? Tetap sedekah ke keluarga juga tetangga, tapi ibu saya tidak membolehkan. Akhirnya kalau ibu saya tanya, saya bohong. Sebenarnya berikan tanpa memberitahukan kepada ibu. Dan kita juga harus tahu dulu kenapa ibu anda nolak nih, apa sebabnya. Kalau ibu anda nolak karena dia merasa dia lebih berhak, maka harus ibu didahulukan. Mungkin masih ada hajatnya ya. Karena pernah terjadi di dalam hadis Bukhari, pernah ada sahabat laki-laki kaya dia, tapi ada salah satu anaknya miskin, sudah berumah tangga anaknya ini. Lalu sahabat ini bawa duit, kasih ke tangannya orang miskin di depan masjid Nabi. Anaknya datang ngambil uang itu dari tangannya orang miskin. Ayahnya marah, kenapa kau ambil? Dia bilang, saya lebih pantas ayah. Saya sampai nggak punya makanan hari ini, kenapa? Anda bantu dia, nggak bantu saya gitu. Ayahnya lapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada si ayah, kau telah dapat sesuai dengan niatmu. Niat sedekah sudah kau dapatkan. Lalu dikatakan kepada anak, kau berhak menikmati itu. Hakmu itu ambil uang. Berarti memang di sini orang yang terdekat lebih pantas dibantu, gitu kan? Dan ingat, bantuan itu jauh lebih besar pahalanya kalau terfokus menyelesaikan masalah. Misal, saya punya zakat mal 10 juta rupiah. Ada 10 orang tetangga yang miskin, ya? Ada 4 orang di antara mereka punya utang 2,5 juta, masing-masing 10 juta. Mana lebih baik saya bagi masing-masing 1 juta, tapi masalah mereka belum selesai, atau saya fokus 4 orang selesai 4 orang masalahnya, yang 4 orang selesai masalahnya, itu lebih afdal. Karena clear, dia sudah selesai dari masalah pada saat itu. Lebih baik daripada kita pecah-pecah zakat di sini 10.000, 10.000, 10.000 atau 100.000. Lebih baik satu orang terlilit utang, lunas utangnya, bebas hidupnya. Itu lebih afdal kata ulama. Jadi di sini kita lihat masalahnya, ibu anda kenapa nolak nih? Mungkin dia rasa dia lebih perlu, kan gitu. Tapi kalau misalnya memang hajat ibu sudah terpenuhi, maka anda usah bicara sama ibu, kan gitu. Kalau ditanya apakah kau bantu lagi tetangga, ya secukupnya. Untuk apa bantu gini? Ya sudah, nggak usah bantah, gitu kan? Nggak usah dibantah, diam saja, gitu kan? Dan lain kali lakukan, nggak usah diberitahukan. Dan memang sama orang tua pun lebih baik kita tidak menceritakan. Kita tahu banyak orang alokasikan zakat malnya di Ramadan, ada zakat fitrah, ada pahala membuka puasakan orang, ada sedekah secara umum lah, gitu kan? Ada satu hal yang saya ingin titik beratkan, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin titik beratkan begini. Persepsi tentang harusnya kita menabung banyak di tabungan ganti sekarang dengan banyaknya bersedekah. Perhatikan ya, kita kan kapan rekening saya 10 juta, kapan tambah lagi jadi 100 juta, kapan 1 miliar, nggak selesai-selesai, begitu mati nggak ada yang diamalin. Kalau bapak ibu meninggal, kondisi rekeningnya 1 miliar, 2 miliar, nyesel luar biasa. Kenapa saya nggak bangun masjid, kenapa saya nggak habisin untuk fakir miskin, nyesel tuh. Sedekah biasakan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memang perintahnya kita disuruh bersedekah, juga Allah gantungkan rezeki bertambah justru karena sedekah. Hadis riwayat Bukhari berbunyi, hadis qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfik alaik, bersedekah dulu untukku, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi ternyata dengan memberi datang. Para sahabat itu tidak pernah membiarkan di rumahnya mereka makanan minap. Ada harta, bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pernah dapat keuntungan 1 peti emas, gelisah dia nggak bisa tidur. Lalu dia sedekahin semua malam itu, habis. Besok datang 2 peti. Sedekah lagi, besok datang 3 peti, sampai menjadi miliardernya sahabat. Gara-gara sedekah. Dan bersedekah ini selalu memberikan untuk Allah yang terbaik. Kalau bapak ibu lagi makan di rumah makan Padang misalnya, kalau mau sedekahnya maksimal, beli makan 30.000 atau 50.000 enak, nyaman. Sebagai bentuk syukur, beli dengan nilai yang sama, bungkus kasih fakir miskin di jalanan. Itu luar biasa tuh. Seimbang antara nikmat Allah dengan yang kita kasih itu terus tuh ngalir tuh. Itu banyak fakta lapangan, coba praktekin, sedekah datang tuh, sedekah datang, itu pasti.
Jangan pernah khawatir tentang masalah itu. Kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya harta yang kau sedekahkan, dan hartamu yang tidak sebenarnya, maksudnya cuma seperti khayalan yang habis kamu makan, minum, dan berikan pakaian. Itu hanya habis duniawi. Tapi yang kamu sedekahkan itu seperti investasi akhirat. Dan ingat, berikan Allah yang terbaik, akan datang yang terbaik. Jangan Bapak Ibu bilang di rumah ada makanan mau rusak. Daripada rusak kasih aja orang. Kata-kata daripada ini nggak enak. Memang niatin kasih, bagi dari awal, bukan daripada. Baju masih bagus, kasih, jangan sudah sobek. Sobek mau dipakai untuk apa? Gitu kan? Sekarang kita tesnya. Kalau celengan masjid lewat, punya 1000 baru 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Yang senyum-senyum ketahuan nih. Kalau punya 10.000 dengan 100.000 ada fakir miskin minta, yang mana yang dikasih? Ketakutan kita itu yang harus dibalik sekarang, itu yang saya bilang. Coba kasih 100.000 deh, jangan 10.000. Dengan yakin Allah akan kasih, pasti itu. Janji kok, gimana caranya? Nggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin pungkiri janjinya. Saya pernah, subhanallah, waktu awal-awal saya pindah Jakarta sekitar 8-9 tahun yang lalu, saya naik motor pulang dari pengajian, bawa uang waktu itu dengan saya 25.000. Lagi perlu sekali, istri saya lagi perlu sesuatu, saya mau beli. Lagi nggak pegang uang yang pada saat itu, subhanallah. Ada fakir miskin lewat di lampu merah, terus minta kepada saya. Saya niat tadinya mau kasih yang 5.000, 20.000 saya mau pakai buat keluarga. Tersirat dalam hati saya, kenapa harus dihitung? Kasih fakir miskin, Allah sudah janjikan. Saya keluarkan 20.000-nya, bahkan semua kalau saya kasih ke dia. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa nih. Ini mau beli apa sebentar? Nggak ada duit, duitnya lagi habis, nggak ada sama sekali. Subhanallah, saya pulang, saya ditelepon sama teman, ya. Kalau nggak salah dia nunggu di rumah waktu itu sudah mau bayar utang yang sudah bertahun-tahun nggak bayar. Datang rezekinya berlipat-lipat ganda dari apa yang saya keluarkan tadi. Rasa takutnya itu harus dihilangin, itu syaitan. Yakin. Bermula dari sedekah kecil-kecilan, nanti kalau diundang besar sama Allah berperang tumpahin darah, berani tuh. Ini nyumbangnya 100.000 nggak berani, terus mau jihad di Palestina, mustahil udah. Ini aja ketakutan, apalagi mau yang itu. Nanti kalau sudah mulai biasa berkorban tuh, nanti jadi berani tuh. Karena sudah tahu, oh tinggal dibunuh oleh musuh, mati masuk surga tanpa hisab. Keyakinan tuh. Emang begitu. Jadi harus berani sedekah. Jangan 1000 tua Bapak Ibu sekalian. Uang tua dikasih kepada Allah, celengan masjid, uang baru beli air mineral di luar. Dengan 1000 tua minta apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, masuk surga, selamat dari neraka. Ini hamba yang luar biasa ini. Untungnya Allah Maha Penyayang gitu. Kalau enggak, rezeki kita datang juga dengan 1000 tua semua gitu. Sedekah. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar sedekah, dan di Ramadan lebih gemar lagi. Sampai beliau seperti lebih cepat daripada angin yang meniup. Saking luar biasanya sedekah, nggak pernah nolak. Orang minta kasih, gak usah peduli, Allah akan gantikan.